Baik, kita akan sebutkan 10 poin hal-hal yang bisa membersihkan hati ya. Yang pertama, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar hati kita bersih adalah menjaga lisan, menjaga lisan. Dan ini diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidaklah akan lurus iman seorang hamba sampai lurus hatinya. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Dan hatinya tidak bisa istiqamah, tidak bisa lurus sampai lurus lisannya. Sampai lurus lisannya. Saya ulangi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastaqimu imanu 'abdin. Tidak akan lurus iman seorang hamba, tidak akan istiqamah hatta yastaqima qalbuhu, sampai lurus hatinya, sampai istiqamah hatinya. Wala yastaqimu qalbuhu, dan tidak mungkin hatinya lurus hatta yastaqima lisanuhu, sampai lisannya ikut lurus, sampai lisannya ikut lurus. Ini dalil yang sangat kuat bahwasanya lisan punya pengaruh besar terhadap hati. Lisan punya pengaruh besar terhadap hati. Dan ini pengaruh yang paling kuat. Kata para ulama bahwasanya hati ini ibarat wadah yang siap diisi dengan apa saja. Dan sumber keran atau saluran untuk mengisi hati tersebut ada 3, yaitu lisan, pandangan, dan pendengaran. Inilah faktor-faktor yang akan menjadi corong untuk mengisi isi hati seseorang. Maka seorang hendaknya menjaga apa yang dia ucapkan, apa yang dia lihat, dan apa yang dia dengar. Karena hati tinggal menerima. Hati tinggal menerima. Apa yang dia dengar tiap hari, itulah akan mengisi hatinya. Ya. Betapa banyak orang, tatkala dia sering mendengar musik-musik, sering mendengar dangdutan, dia mau ingat Allah susah. Karena selama ini hatinya diisi dengan lagu-lagu, nyanyian-nyanyian yang sering dia dengarkan. Apalagi kalau seorang sampai hafal banyak sekali lagu-lagu ya. Ya, dalil Al-Quran tidak dia hafal, dalil hadis tidak dia hafal. Tatkala ada permasalahan timbul, yang keluar nada lagu. Yang keluar dalilnya lagu. Cinta kayak masalah apa, kayak masalah inilah macam-macam ya. Kenapa? Yang dia hafal adalah seperti itu. Makanya seorang hati-hati dengan apa yang dia dengar, dengan apa yang dia lihat, dan apa yang dia bicarakan. Karena itulah yang mengisi hatinya. Dan saya katakan ini sangat penting. Kenapa? Terutama tatkala kita sakaratul maut. Tatkala seorang sakaratul maut, ya, yang akan dia ucapkan adalah sesuatu yang sering dia sibukkan dalam hatinya. Kalau seorang dalam hatinya selalu ingat Allah, selalu ingat syariat, selalu ingat bagaimana dia bisa menjalankan syariat Allah, maka itu akan keluar tatkala dia akan meninggal dunia. Tetapi kalau seorang yang dia selalu ucapkan, dia pikirkan dunia, ya, lagu dan ini dan macam-macam, maka itu akan keluar tatkala dia mau meninggal dunia. Susah, hatinya akan berkhianat menjelang dia meninggal dunia. Iblis akan datang benar-benar menggoda hatinya, terutama kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, terutama tatkala seorang akan meninggal dunia, di situ iblis akan mengerahkan seluruh tenaganya untuk membuat dia tersesat tatkala sakaratul maut. Maka seorang kalau kebiasaan hatinya berisi dengan hal-hal yang buruk, ya, dengan apa yang dia lihat, ya, apa yang dia tonton, nonton film, bicaranya film terus, sudah itu isi hatinya. Apa yang dia dengar itu akan dia bicarakan, dan itu akan selalu bergulir di hatinya. Ya, tentang apa saja itu. Nanti saat kata meninggal susah. Ya. Ada orang mau meninggal tidak bisa ucap kata-kata, dia malah nyanyi lagu dangdut. Ada orang seperti itu. Ya. Ucapkan la ilaha illallah, tuduhlah aku, repot kan? Apa dia? Lagu dangdut yang keluar, repot. Karena itu yang selalu dalam hatinya, Kalau dia ada pikiran misalnya perdagangan, dagang tersebut dia tidak pernah diiringi dengan mengingat Allah, maka itu akan keluar tatkala dia meninggal dunia, wal iyadzubillah. Maka seorang menjaga dirinya, ya, menjaga dirinya. Kita saja merasakan sekarang. Ibu-ibu mungkin merasakan. Ibu-ibu sholat, kemudian ingin khusyuk nggak bisa-bisa. Kenapa? Hati berkhianat. Kenapa? Karena selama ini hati kita diisi dengan yang tidak-tidak. Maka tatkala seorang mau khusyuk, hatinya sudah berkhianat. Bagaimana lagi tatkala sakaratul maut? Maka hati ini hanyalah wadah diisi dengan berbagai macam, di antaranya apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, terutama apa yang kita bicarakan. Maka benar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan lurus iman seorang hamba sampai lurus hatinya, dan tidak mungkin lurus hatinya sampai lurus lisannya. Lurus lisannya. Dari sini hati-hati apa yang kita bicarakan. Topik yang kita bicarakan harus terarah.
Tidak boleh kita bicara sembarangan. Jauhkan diri dari namimah, dari ghibah, dari membicarakan kejelekan orang lain. Kemudian hati-hati dalam apa yang kita tulis. Karena para ulama mengatakan apa yang kita tulis hukumnya dengan apa yang kita bicarakan. Ya. Tulisan hukumnya sama dengan lisan. Maka berhati-hati tatkala menulis status, tatkala komentar, tatkala menulis sesuatu di Instagram misalnya, di medsos, hati-hati. Pilih kata-kata. Karena itulah sangat berpengaruh dengan hati seseorang. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha kulluha tukaffirul lisan." Ya, jika tiba di pagi hari maka seluruh anggota tubuh manusia akan berbicara kepada lisan, mengeluh kepada lisan. Ya. Apa kata Fataqul, berkata anggota tubuh yang lain, "Ittaqillah fina." Wahai lisan, bertakwalah kepada Allah untuk kami. Fa innama nahnu bika. Sungguhnya kami anggota tubuh yang lain hanya ikut engkau wahai lisan. Fa in istaqamta istaqamna. Kalau kau lurus wahai lisan, kami ikut lurus. Wa ini awajajta awajajna. Kalau kau bengkok maka kami juga ikut bengkok. Ini dalil sangat menunjukkan bahwasanya lisan pengaruhnya luar biasa dalam kelurusan hati seseorang. Maka ibu-ibu hati-hati ya dalam berbicara dalam grup ya. Kalau nulis pilih kata-kata ya. Nulis pilih kata-kata. Jangan ikuti perasaan ya. Kemudian kalau menyampaikan sesuatu juga pilih kata-kata. Berbicara sama orang pilih kata-kata. Jangan menyinggung dia, jangan merendahkan dia, jangan menghinakan dia. Ya kalau kata-kata tersebut kita tujukan kepada diri kita, kira-kira kita bagaimana? Dan ini salah satu kaidah. Sebelum kita bertindak, sebelum kita berbuat, sebelum kita berkata-kata, pikirkan. Seandainya saya di posisi dia, kemudian saya ucapkan kata-kata ini, bagaimana perasaan dia? Ya. Sehingga tidak setiap apa yang terbetik dalam benak kita lantas kita utarakan. Ya, jika ibu-ibu mampu untuk menjaga lisan, maka insya Allah hati juga terjaga. Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah memegang lisannya dan dia berkata, "Hadzal ladzi awradanil mawarid." Inilah yang buat saya terjebak dalam berbagai macam kehancuran. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu yang sudah dijamin masuk surga. Dia pun khawatir dengan apa? Dengan lisannya. Maka jangan pernah sepelekan masalah lisan. Anda menjadi lurus dengan lurusnya lisan Anda jadi bengkok dengan bengkoknya lisan anti. Hati-hati. Ya. Maka kita lihat seorang yang baik, biasanya dia jaga lisannya. Orang yang akhlaknya baik, dia jaga lisannya. Orang ibadahnya baik, biasanya dia jaga lisannya. Tapi kalau dia ngomong ceplas-ceplos, ya, kemudian tidak dipikirkan apa yang dia ucapkan, maka akan berpengaruh pada anggota tubuh yang lain, terutama hatinya. Taib ini yang pertama, menjaga lisan. Yang kedua, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak beristighfar. Banyak beristighfar. Anil Aghar al-Muzani, dari seorang sahabat yang bernama Al-Aghar al-Muzani, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Innahu la yughanu ala qalbi." Sungguhnya ada sesuatu yang mengganggu hatiku. Wa inni la astaghfirullah fi kulli yaumin mi'ata marrah. Ya. Ya, sungguhnya aku beristighfar kepada Allah setiap hari 100 kali. Tatkala Nabi mengatakan la yughan ala qalbi, ada suatu bermasalah dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka untuk menghilangkan masalah tersebut dari hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi intinya kalau Nabi gelisah, ada sesuatu yang tidak enak dalam hatinya, maka apa yang beliau lakukan apa? Istighfar. Dalam hadis yang lain, dalam hadis yang hasan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda." Jika seorang hamba melakukan satu dosa, maka dibuatlah titik hitam dalam hatinya, ya, satu titik. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu. Kalau ternyata dia berhenti dan dia beristighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah, maka dihilangkan, dibersihkan titik hitam tadi. Wa in ada zida fiha. Kalau ternyata dia kembali lagi bermaksiat, maka ditambahkanlah titik hitam tersebut hatta ta'luwa qalbahu, sampai titik hitam tersebut akhirnya menutupi hatinya seluruhnya. Wa huwa ran, dan itulah kotoran yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Nah, kalau orang sudah terlalu sering bermaksiat, tidak pernah dia bersihkan hatinya, hatinya jadi kotor. Kalau sudah kotor, maka semua maksiat akan terlihat biasa bagi dia. Tidak ada yang gelisah bagi dia. Semuanya enak menurut dia. Dia mau maksiat, dia mau minum khamar, dia mau berzina, dia mau apa, dia biasa saja. Ya,
Kenapa? Hatinya sudah hitam. Hatinya sudah hitam. Oleh karenanya yakinlah bahwasanya setiap kita bermaksiat maka pasti memberi kemudaratan, dan kemudaratan yang paling pertama adalah kemudaratan bagi hati kita. Ada titik hitam di hati kita. Semakin banyak titik hitam, maka semakin sulit bagi kita untuk mengenal kebenaran. Semakin sulit bagi kita untuk semangat beribadah. Maka bisa jadi kita ini malas beribadah, dan itu sangat mungkin. Kenapa? Karena maksiat yang kita lakukan. Mau baca Quran, malas ya. Mau salat malam, malas. Mau salat duha, malas. Masalah, berarti hati kita bermasalah ya. Ya, hati kita bermasalah. Kalau ada kewajiban yang kita tinggalkan, santai saja ya. Misalnya terlambat salat, santai aja, tidak gelisah, tidak sedih, tidak, biasa aja. Ya, biasa aja ya. Sebagian ibu-ibu tidak menjalankan kewajibannya kepada suami, biasa aja. Artinya biasa aja, berarti hatinya bermasalah. Tidak menjalankan kewajiban kepada orang tuanya, kepada anak-anaknya, biasa saja. Ini ada masalah. Seharusnya kalau hati itu bersih, ya, kata sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wallahi law annal quluba salimatun la taqatta'at asafan minal hirmani. Seandainya hati itu bersih, maka kalau ada perkara yang terhalang darinya, perkara kebaikan, tentunya hatinya akan terpotong-potong karena sedih. Seperti seorang biasanya dia sholat malam, tiba-tiba dia tidak sholat malam, dia gelisah banget. Kenapa saya tidak sholat malam? Ada apa yang saya lakukan? Kenapa Allah tidak bangunkan saya di malam hari? Atau dia terlambat sholat subuh, kenapa saya bangun jam 7? Ada apa gerangan? Ya. Dia akan merasa sedih, hatinya terpotong-potong karena ada kebaikan yang terhalang darinya. Tetapi kalau hati sudah hitam, apa yang dilakukan dia cuek aja. Ya. Dia mau tidak sholat, dia mau ini, dia mau nonton apa, dia mau ini, mau ceritain orang, mau gibahin orang, mau lihat yang haram, mau ceritain, dia cuek aja. Mau membangkang suami, membentak suami, marah anak-anak, mau apa saja, dia tidak peduli. Mau dolimi orang, dia tidak peduli. Itu tanda bahwasanya hatinya sudah hitam. Sehingga dia tidak bisa mengenal ya bahwasanya dirinya sedang sakit. Dia lupa. Maka seorang untuk menghilangkan itu semua banyak istighfar. Banyak istighfar. Maka saya sarankan kepada ibu-ibu ya untuk banyak istighfar. Pada istri saya juga yang saya cintai ya, untuk banyak istighfar ya. Kalau naik mobil, nyetir sendiri, udahlah istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bagus kita dengar pengajian ya. Tapi terkadang kita perlu matikan pengajian. Untuk apa? Agar kita istighfar, ada kelezatan tersendiri. Ya. Jadi kita ambil manfaat dengan mendengar pengajian, kita dapat faedah. Dengan istighfar lisan kita, astagfirullah, astagfirullah. Bayangkan ibu kalau macet 1 jam, berapa istighfar sudah? Mungkin 1000 istighfar. Ya. Ya. Jangan ngisi waktu telepon sana, telepon sini, telepon sana, telepon sini. Istighfar. Karena saya suruh ibu-ibu untuk murajaah Quran enggak punya hafalan, repot. Ya. Kalau orang punya hafalan Quran, 1 jam tuh nikmat saja dia sambil setir mobil hafal Quran. Ibu apa? Ad-duha selesai, sudah enggak bisa lagi habis itu. Wad-duha, kemudian ke atas lagi sudah panjang-panjang udah. Ya, penampilan saja oke, hafalan tidak ada ya. Jadi panitia pengajian mantap. Punya hafalan? Enggak ada. Masya Allah. Enggak apa-apa, yang penting kan semangat dulu. Ya, ya kalau enggak punya hafalan, enggak punya apa-apa ya udah istighfar. Lagi jalan di mobil, astagfirullah, astagfirullah. Ingat dosa-dosa kita. Dosa sama orang tua, mungkin kita kurang perhatian sama orang tua, kurang telepon orang tua, kurang beri hadiah sama orang tua, kurang berbakti sama orang tua. Ingat dosa-dosa, dosa apa anak-anak, kurang perhatian sama anak-anak, tidak dilihat bagaimana hafalan Qur'annya, tidak diajak untuk sholat misalnya, kita sibuk sendiri dengan WA kita, dengan HP kita, dengan ibu-ibu teman-teman kita, anak-anak kurang diperhatikan, ingat sama suami, ya dosa sama suami, kurang berbakti sama suami, masih membantah suami, masih bentak-bentak suami, dan yang lain-lainnya. Sambil kita istighfar, astagfirullah, 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 itu akan bersihkan hati ibu-ibu. Ya. Sejak sekarang istighfar ya. Nanti pulang naik mobil, ya istighfar. Jangan terlalu lihat cermin terus. Udah nanti aja kalau udah mau sampai baru lihat. Sedikit lihat cermin. Istighfar ya, istighfar. Allah tidak lihat itu wajah anti nanti. Yang Allah lihat apa? Hati anti.